Nadia Fadila, NPM 1923 akan membacakan tentang fungsi evaluasi dan fungsi pengendalian. Yang pertama itu perbedaan dari fungsi evaluasi dan fungsi pengendalian dalam manajemen logistik baik dari sisi konstekstual dan berikan contohnya. Jadi evaluasi ini adalah rangkaian kegiatan membandingkan relasi masukan input, keluaran atau output, dan hasil outcome terhadap rencana dan standar. Evaluasi ini merupakan bagian kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan monitoring berlangsung. Dan ada juga evaluasi ini memberikan informasi mengenai benar atau tidaknya strategi yang dipakai, ketepatan cara operasi yang dipilih, dan juga pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik. Dan ada juga pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta monitoring dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran atau hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program. Dan sedangkan ada juga pengendalian merupakan serangkaian dari kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan. Jadi ada juga yang fungsi pengendalian ini. Yang pertama ada sarana pengendalian. Agar pelaksanaan pengendalian dapat berjalan dengan baik, diperlakukan sarana-sarana pengendalian, yaitu adanya struktur organisasi yang baik dan sistem informasi yang memadai. Dan ada juga pendekatan kebutuhan sistem informasi logistik yang sendirinya melaksanakan berbagai ragam fungsi untuk menghasilkan outcome yang berguna bagi pelaksana operasi dan manajemen organisasi yang bersangkutan. Jadi ada juga fungsi logistik meliputi kegiatan seperti pembelian, penerimaan, persediaan, dan distribusi. Jadi di sini ada juga tahap penyelenggaraan fungsi pengendalian yang itu tahapnya ada proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari proses-proses kegiatan logistik. Ada juga peran inventaris dalam pengendalian tersebut. Perannya yaitu untuk mengelola tingkat inventaris untuk memastikan dan menjaga agar jumlah setiap produk tetap mencukupi permintaan konsumen. Dan ada juga standarisasi dalam fungsi pengendalian ini. Yang pertama yaitu ada tolak ukur performa, perusahaan yang mencerminkan perusahaan berjalan secara aktif dan efisien dan produktivitas. Ada juga sistem informasi pengadaan, penyimpanan, dan pengendalian logistik pelayanan kesehatan. Di sini mengemukakan tentang sistem informasi terhadap logistik, dan ada contohnya. Sistem informasi manajemen logistik ini merupakan sistem pengelolaan persediaan barang habis pakai yang dapat memberikan kemudahan dalam mengelola data dan informasi logistik, menyediakan data logistik yang akurat untuk keperluan perencanaan kebutuhan barang. Dan ada juga mengemukakan dan berikan contoh sistem informasi terhadap pengadaan, pengendalian, dan penyimpanan. Pengadaan ini adalah proses untuk mendapatkan pasokan barang dan jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi di sini contohnya ada seluruh proses bisnis yang tersimpan dalam suatu database yang dapat diakses kapan saja dengan cepat dan tepat. Dan ada juga pengendalian. Pengendalian ini kegiatan untuk mengukur penyimpangan dari prestasi yang direncanakan dan menggerakkan tindakan korektif. Dan ada juga penyimpanan. Penyimpanan ini memberikan atau melaporkan data dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan informasi dan indikator kesehatan. Dan di sini ada juga dari data Dinkes Kesehatan sudah menggunakan sistem jaringan melalui sebuah program Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau SIKNAS. Baik, terima kasih.